Ini dia rahasia supaya konten jualan kamu bisa viral dan FYP di berbagai sosial media dan omset penjualan kamu bisa meledak luar biasa. Pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Hari ini aku membahas tentang konten, khusus konten sosial media untuk berjualan. Karena konten jualan dengan konten personal branding itu susunannya berbeda supaya kamu bisa mendapatkan algoritma dan bisa viral dan FYP. Nah, kenapa konten berjualan itu penting? Karena yang namanya kita jualan online itu penting banget untuk kita bisa berkomunikasi dengan audiens kita secara online. Nah, bentuk komunikasinya itu melalui konten. Nah, konten ini kita bisa menyampaikan pesan ataupun penawaran produk untuk audiens kita. Jadi penting buat teman-teman bisa menguasai pengemasan yang baik. Nah, dalam digital marketing untuk bisa sukses jualan online itu setidaknya kita harus menguasai 3 tahapnya. Tahap yang pertama adalah trafficking. Nah, trafficking ini menciptakan traffic atau menciptakan awareness untuk para audiens melihat profil teman-teman atau setidaknya melihat konten teman-teman. Nah, jadi kamu harus dapetin nih satu konten yang bisa viral banget, FYP banget, supaya orang-orang aware nih terhadap akun kamu, terhadap konten kamu. Nah, viral ini atau trik untuk viral ini dalam trafficking itu nggak berhubungan dengan brand. Bisa juga kamu pakai sound yang lagi viral, bisa juga kamu pakai konsep video yang lagi viral, atau mungkin joget yang lagi viral. Jadi tidak memperkenalkan brand atau tidak secara hard selling menawarkan produk, tapi secara soft selling memperkenalkan brand teman-teman. Nah, baru kemudian setelah trafficking itu berhasil, teman-teman bisa menemukan satu winning konten, konten pemenang atau konten yang view-nya paling banyak. Baru setelah itu teman-teman bikin konten yang sifatnya memperkenalkan brand teman-teman atau di tahapan yang disebut dengan branding. Pertama trafficking, kemudian masuk ke branding. Kalau sudah punya banyak penonton, bisa lakukan yang namanya branding. Baru setelah itu terjadi yang namanya selling. Jadi ada 3 tahapan nih yang harus teman-teman lalui. Tapi yang paling sulit tentu aja adalah tahapan untuk menciptakan trafficnya terlebih dahulu. Kalau trafficnya udah banyak, followersnya udah banyak konten yang ditunggu oleh audiens kalian, baru bisa melakukan branding dan baru bisa terjadi selling. Nah, untuk melakukan trafficking yang besar dan mendapatkan traffic yang besar, awareness yang besar, teman-teman harus mengemas konten dengan baik. Nah, apa aja sih kemasan konten atau struktur konten yang baik supaya konten teman-teman bisa FYP dan viral? Kita mulai dari struktur yang pertama. Struktur yang pertama adalah hook. Hook adalah kail yang kita pancing kepada audiens kita. Nah, hook ini terjadi pada 3 detik pertama konten teman-teman. Nah, 3 detik pertama ini biasanya orang nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram, di Reels ya. Kemudian mereka akan tertahan di video kita selama 3 detik. Nah, 3 detik itu adalah first impresinya audiens terhadap konten kita. Apakah dia menentukan akan menonton konten kita sampai selesai atau men-skip konten kita dan lanjut scroll lagi, itu ditentukan dari 3 detik pertama. Jadi selama dia 3 detik itu, dia lagi mikir nih, mau nonton lanjut atau enggak ya. Nah, kalau udah nggak menarik dalam 3 detik pertama, pasti dia akan scroll lanjut dan tidak menonton konten teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap yang namanya retensi tayang. Dari Instagram ataupun TikTok dan berbagai sosial media lainnya, itu sangat memperhatikan yang namanya retensi tayang. Retensi tayang adalah lama waktu penonton bertahan atau menonton video teman-teman sampai selesai. Jika konten teman-teman adalah 60 detik, maka setidaknya penonton harus bertahan sampai detik ke-45 ataupun 50 untuk bisa FYP atau untuk bisa viral ditunjang dari algoritma sosial media tersebut. Tapi kalau dalam 60 detik penonton hanya menonton 5 detik saja atau menonton 10 detik aja, itu belum bisa ditunjang untuk viral ataupun FYP karena dinilai kurang menarik. Maka dari itu 3 detik pertama itu menentukan banget supaya penonton bisa bertahan sampai akhir. Itulah mengapa hook bentuknya itu selalu clickbait. Contoh hook yang clickbait adalah, ini dia cara dapetin 1 miliar pertama dalam 1 bulan. Contoh lain lagi dari hook jualan yang menarik adalah, diskon 50% khusus hari ini, kalian harus cek di keranjang kuningku. Nah, hal semacam itu juga contoh supaya orang-orang tertarik untuk menonton videonya sampai selesai. Produknya belum disebutin, 3 detik pertama belum disebutin, karena biar bikin penonton penasaran nonton sampai selesai apa sih produk yang dimaksud sampai diskon 50%. Nah, setelah hooknya teman-teman sukses bikin dengan cara seperti itu, teman-teman lanjut ke problem solving, tahapan yang kedua. Problem solving ini adalah menjelaskan masalah, baru memberikan penawaran atau solusi.
Contohnya misalnya, kamu orang yang seperti aku, punya jerawat yang gedenya sejagung-jagung. Nah, baru kali ini aku nemuin produk nih yang cocok banget buat diriku dan pasti cocok buat kalian yang jerawatnya sejagung-jagung. Itu problems. Itu adalah penyebutan problems atau masalah. Supaya apa? Supaya penonton relate dengan kita, ya. Oh, ini cocok nih sama aku nih, jerawatnya juga sejagung-jagung. Itu perasaan dari para penonton. Baru setelah itu kita tawarkan solusi. Nah, aku baru nemu nih produk yang cocok buat aku dan pasti cocok buat kalian yang jerawatnya jagung-jagung, yaitu produk ini. Produk ini mengandung ini yang cocok banget buat kalian yang jerawatnya gede-gede. Nah, itu adalah solusi yang relate dengan masalah mereka. Kalau ini cocok, maka bisa 80% berpeluang untuk terjadi penjualan. Baru setelah itu, kalau problem dan solvingnya udah dijelaskan dan cocok dengan audiensnya, akan terjadi yang namanya selling dengan melakukan call to action. Call to action ini tahapan terakhir dari struktur konten, yaitu meminta penonton untuk beraksi. Nah, aksi penonton itu macam-macam ya, bisa menyukai konten, komentar, save, share, dan yang paling penting adalah beli di keranjang kuning, atau check out sekarang juga, atau beli, linknya ada di bio, atau beli sekarang juga, dan masih banyak lagi kalimat call to action. Bisa juga follow sosial mediaku supaya dapat trik lainnya. Komen menurut kalian seperti apa, share ke teman-teman kalian. Itu adalah call to action. Itu ditaruh di belakang video. Nah, ini penting banget, strukturnya harus seperti ini. Pertama hook, kedua problem solving, dan yang ketiga adalah call to action. Jadi pastikan teman-teman punya struktur konten yang rapi seperti ini supaya konten teman-teman bisa menarik dan bisa viral serta didukung oleh algoritma sosial media supaya bisa FYP, dan yang terbaik adalah omsetnya bisa meledak. Teknik ini juga udah aku sosialisasikan di berbagai seminar dan terbukti banyak mitra-mitraku yang sukses dengan cara mengemas struktur yang seperti itu. Struktur ini juga banyak dipakai oleh banyak afiliator dan banyak toko-toko yang lainnya. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian supaya mereka juga tahu dan bisa viral untuk jualan di sosial media. Gue Mas Deng Setiari, bye-bye.